لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin mahadirin jamaah rahimakumullah, para hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita sempat, masih memberikan kita kemampuan untuk dapat sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya majelis, dapat barokahnya ilmu, sehingga kita nanti di akhirat menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah tadi kita baca qasidah burdah, selanjutnya kita baca kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kali ini babnya yaitu syarafu salatil jama'ati, kemuliaan melaksanakan salat dengan berjamaah. Wa min syarafil ummatil muhammadiyati ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal khasaisi wal fadaili li salatil jama'ah. Di antara kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah istimewakan umat Nabi Muhammad itu dengan jemaah, berjamaah. Setiap perkara baik itu akan menjadi sempurna apabila berjamaah. Apa aja itu? Baca Quran yang paling baik, baca Quran berjamaah. Baca zikir yang paling baik, baca zikir berjamaah. Baca sholawat yang paling baik, baca sholawat berjamaah. Baca belajar yang paling baik ya seperti kita dengan berjamaah. Sholat yang paling utama dan paling baik juga sholat berjamaah. Namun ada dalam syariat Islam, dalam syariat agama kita ini, ibadah yang memang harus dilakukan sendirian, tak bisa berjamaah. Ada. Meskipun berjamaah itu lebih utama, tapi jangan kebablasan malah semua berjamaah misalnya. Contoh, kalau dalam sholat yang disunnahkan berjamaah itu sholatul maktubah, sholat wajib. Adapun sholat sunnah itu tidak semua sholat sunnah disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, witir di bulan Ramadan, tarawih, sholat dua lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Itu bagian daripada sholat sunnah yang disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Kalau selain itu tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya dilakukan ya tidak apa-apa. Contoh tahajud itu sunnahnya munfaridah, sendiri-sendiri. Duha begitu juga sunnahnya sendiri-sendiri. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah li syukril wudu, sholat sunnah qabliyah, isya, sholat sunnah ba'diyah, itu semuanya disunnahkan untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Begitu juga azan. Azan itu termasuk perkara yang disunnahkan, yang cara pelaksanaannya, kesempurnaannya dilakukan seseorang, dilakukan sendiri. Maka meskipun azan itu termasuk syariat dalam agama ini, itu tidak, di dalam azan tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Misalnya masjid menerapkan ada mic 3 siapa yang azan? 3 orang.
Nah, itu azan secara bersamaan itu tidak dianjurkan. Meskipun ada ulama mengatakan jawaz itu artinya boleh, tapi tidak sunnah. Yang makruh, yang tak boleh itu kalau azan gantian. Maksudnya Allahu Akbar lain orang. Nanti yang kedua Allahu Akbar lain orang juga. Itu apa namanya, kolaborasi. Misalnya kalau ibarat orang lagu itu kan duet gitu, azannya duet. Kalau Quran duet tidak masalah, tapi kalau azan tidak boleh. Jadi ada di dalam syariat yang tidak dianjurkan berjamaah. Maka setiap perkara yang dianjurkan berjamaah kemudian dilakukan, maka perkara itu jadi yang paling utama, yang paling bagus. Kenapa demikian? Karena di dalam berjamaah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai perorangan. Tapi yang dinilai Allah itu mana yang paling bagus di situ, yang tak bagus diikutkan yang bagus. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu itu mereka tidak memiliki keutamaan berjamaah. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah berikan keutamaan berjamaah. Dan keutamaan berjamaah ini bagian daripada kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Coba gini, ada sebagian saudara kita itu baca Quran kurang, jangankan fasih tak, panjang pendeknya kadang kan susah. Bukan tak belajar cuma tak kunjung pandai. Sedangkan dia itu kepengen bisa baca macam itu, bisa baca seperti itu, macam Qori begini bacanya dan bagus bacaannya. Kepengen dia itu. Cuma tidak Allah tidak mentakdirkan dia pandai. Tapi kan Nabi Muhammad sayang kepada umatnya bukan hanya kepada yang baca Quran, yang pandai baca Quran. Sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyayangi umatnya kepada seluruhnya. Yang pandai baca Quran, yang tak pandai baca Quran, yang fasih baca Quran, yang tak fasih baca Quran, disayangi oleh Nabi. Caranya di mana? Ada di berjamaah. Kita yang baca Quran tak pandai, sering-seringlah ikut baca Quran dengan orang yang pandai baca Quran. Misalnya, kita baca Yasin berjamaah. Kalau kita baca Yasin sendiri, bacaannya salah, banyak yang salah. Tapi ketika kita ikut baca Yasin berjamaah, yang mimpin Yasin tadi yang baca itu adalah orang yang fasih bacaannya, nilai kita di sisi Allah tidak dinilai perorangan, tapi yang dinilai yang bagus bacaannya itu. Meskipun kita tak pandai bacaannya, tak fasih bacaannya, karena berjamaah baca Yasin dengan orang yang fasih bacaannya, nilainya di sisi Allah itu seperti orang yang fasih bacaannya. Itu hebatnya berjamaah. Bapak sholat sendiri tak khusyuk, pengen pahala khusyuk, berusaha khusyuk, susah nak khusyuk itu. Caranya bagaimana? Berjamaahlah, bermakmumlah kepada orang itu khusyuk. Ketika Bapak berjamaah, berkumpul, bermakmum kepada orang yang khusyuk, nilai sholat kita di sisi Allah itu seperti orang yang khusyuk. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ketika berjamaah itu tidak dinilai perorangan, Pak, tapi dinilai secara tim. Sama seperti kita berkumpul malam ini, nilai kita pasti beda-beda kalau perorangan. Tapi apabila di dalam perkumpulan itu ada satu yang diterima Allah dengan hatinya yang ikhlas, dengan kebersihan hatinya, kemudian dia diterima amalnya oleh Allah, kita yang lain ini yang mungkin tak sebersih dia, yang mungkin tidak seikhlas dia, tapi nilainya di sisi Allah disamakan seperti dia. Kalau yang satu ini diampunkan dosanya oleh Allah, kita semua diampuni. Kalau yang satu ini doanya diterima oleh Allah, kita semua diterima doanya. Kalau yang satu ini diangkat derajatnya oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya jamaah. Itu kan ada hadis namanya hadis
yang bercerita tentang malaikatan sayyaratan. Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Dalam hadis itu sesungguhnya Allah, kata Nabi, punya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu malaikat yang suka berjalan. Memang Allah tugaskan untuk berjalan-berjalan. Sayyaratan faqlan, yang diberikan kelebihan Allah untuk sayyarah, berjalan kemana-mana. Apa yang ditengok, apa yang dicari, mereka akan mencari, meneliti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka ketemu dengan majlis, ketika berjalan, ketemu dengan majlis zikir kah, majlis Quran kah, majlis itu tempat perkumpulan. Ketemu dengan majlis, ada majlis ilmu, dia hadir, Pak. Berhenti di situ, jalasu ma'ahu. Malaikat yang tadi berjalan itu mencari tempat-tempat baik itu, ketika ketemu tempat baik itu, mereka akan duduk di situ, berkumpul di situ. Maka majalisud dzikr, majelis zikir itu bagi penduduk langit itu seperti bintang bagi penduduk bumi. Jadi kalau kita malam-malam begini lihat ke atas kan nampak bintang. Begitu juga penduduk langit malaikat itu kalau melihat ke bawah, ke bumi, melihat ada sinar, ada cahaya seperti bintang, itu berarti tempat baik. Jadi majelis baik itu dilihat oleh penduduk langit seperti penduduk bumi melihat bintang. Maka didatangi majelis-majelis itu, ketika ketemu jalan sumahu, dia duduk bersama mereka. Duduk, maka yang hadir kalau ada perkumpulan begini ini bukan hanya kita, Pak. Cuma kita tak nampak saja, tidak melihat saja. Bisa saja yang hadir ya malaikat. Bisa saja yang hadir juga jin-jin muslim, bisa saja. Cuma kita tidak melihatnya. Di dalam ceritanya manaqibnya Sayyid Abdullah Al-Lahji itu sering Sayyid Abdullah Al-Lahji itu, Pak, murid-muridnya ketika beliau buka pengajian di Masjidil Haram, itu yang datang mengaji kepada beliau itu banyak orang yang tidak dikenal. Dan orang yang tidak dikenal itu, Pak, bawa kitab banyak, dibungkus dengan kain gitu, kemudian dipikulnya. Jadi salah satu santri itu penasaran dari mana orang ini. Akhirnya dibuntuti. Ketika dibuntuti sampai ke lorong gang-gang di kota Mekah itu, pada waktu itu hilang dia, jejaknya tak tahu kemana. Disampaikan kepada gurunya, Syekh, saya kemarin membuntuti salah satu jamaah Syekh yang saya sering dia ngaji di sini. Bawa kitab yang banyak, kitabnya dibungkus dengan kain. Setelah saya buntuti sampai di gang, ternyata tidak ada, orang hilang. Dijawab oleh gurunya, pantas kalau dia hilang, karena dia itu bukan bagian dari bukan saudara kita sesama manusia. Dia itu jin Islam yang belajar ke tempat ini. Jadi ada, Pak. Kalau kita ini kan semua kenal semua, jadi tak mungkin ada jinnya yang nampak lah gitu bahasanya. Kenal semua kan. Jadi ada mungkin gitu, makhluk itu belajar ada, mungkin juga. Malaikat begitu juga. Setelah majelis itu selesai, malaikat itu kembali menghadap Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu dari mana, malaikat? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, saya dari bumi. Bukan Allah tak tahu, Pak. Itu namanya pertanyaan memastikan. Allah itu punya sifat ilmu, mengetahui. Tak mungkin Allah Ta'ala tidak tahu. Dari bumi, ya Allah, apa yang kamu dapati dari bumi? Saya ketemu orang-orang berzikir, orang-orang diceritakan semua. Lalu apa yang mereka harapkan? Yang mengharapkan ampunanmu, ya Allah. Apa kata Allah? Ishhadu ya malaikati, kata wahai malaikat, saksikan, anni qad ghafartu lahu, aku mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi malaikat instruksi, Pak. Jadi mereka itu kan
Seolah-olah kan tak adil kok semuanya dihitung rata kan gitu. Kata malaikat, fihim fulanan khatib. Ya Allah, di majelis itu ada orang yang banyak dosanya ya Allah. Apakah dia sebab berkumpul di tempat seperti itu lalu kemudian engkau akan mengampuni dosanya? Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kaum itu yang berkumpul duduk itu tidak akan aku durhakai perkumpulannya. Artinya apa? Allah menghitung rata, menghitung sama. Itu hebatnya berjamaah. Maka dalam hal kebaikan jangan sampai kita tidak berjamaah. Apalagi ya yang sholat tadi, baca Quran. Biasanya kalau kita baca Yasin, tahlil itu, baca Yasin berjamaah, tahlil berjamaah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Terus baca Maulid berjamaah, baca Maulid Barzanji berjamaah, baca Maulid Simtud Duran berjamaah, sama-sama. Nah itu nanti dipukul rata, nilainya itu yang dinilai itu yang paling bagus, kemudian yang tak bagus diikutkan ke yang bagus. Itu rahmatnya, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, sayangnya Allah itu. Kalau ada orang baik berkumpul dengan orang buruk, yang dihitung Allah itu bukan yang baik jadi buruk, tapi yang buruk jadi baik. Ada pendosa, dosanya banyak, maksiatnya banyak, lalu hadir ke majelis ilmu, berkumpul dengan orang baik. Majelis ilmu itu tidak menjadi buruk sebab ada orang yang buruk, tapi justru orang yang buruk tadi jadi bagus sebab ada di tempat yang bagus. Jadi yang dinilai Allah itu bagusnya. Maka itu kenapa kan seharusnya secara logika akal, karena ada yang buruk, dihitung buruk, tapi tidak, yang dihitung itu bagus. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan berjamaah, dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka kan saya pernah bercerita tentang dulu karomahnya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah diundang ke daerah Gresik, diundang tahun lah bahasa kita. Orang dah nunggu ramai-ramai Pak, bahkan ratusan orang, mungkin bisa ribuan orang ramai yang hadir. Setelah Syekhona Khalil sampai dan persilakan baca tahlil, baca tahlilnya singkat sekali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah 33. Habis itu langsung doa. Protes tuan rumah Pak habisnya. Kata tuan rumah, Kiai, kenapa kok sebentar amat bacanya? Kami yang masa ini bukan hanya semenit 2 menit, sehari tak cukup, 2 hari tak cukup, seminggu kami yang menyiapkan. Tahu-tahu bacaannya cuma segitu. Jadi tuan rumah kan pengen yang seimbang Pak. Masa kerja seminggu yang baca tahlil cuma begitu pendek. Akhirnya kata Syekhona Khalil, kalau kamu merasa kurang sempurna, merasa tak enak, ada yang janggal, semua binatang, semua sapi, kerbau, semua binatang, sapi atau kerbau yang engkau sembelih, itu cari yang sepadan dengan itu, bawa, antarkan ke rumah saya. Nanti saya buktikan, kata Syekhona Khalil. Akhirnya betul, ternyata orang itu nyembelihnya Pak, nyembelih sapinya 4 ekor sapi. Oh, zaman itu kan sapi yang besar-besar itu. 4 ekor sapi, pantas seminggu dia kerjanya itu Pak. Akhirnya karena permintaan Syekhona Khalil begitu, dibawa ke sana. Di tempat Syekhona Khalil udah disiapkan timbangannya. Akhirnya oleh Syekhona Khalil ketika sampai sapi 4 ekor itu ditulis Astaghfirullahaladzim 3 kali, La ilaha illallah 33. Ditulis dalam kertas, diletakkan di timbangan besar, timbangan zaman dulu, timbangan besar,
diletakkan di timbangan sebelahnya, ternyata bacaan itu beratnya melebihi sapi 4 ekor. Tapi yang baca Syekhuna Khalil, dia tidak bisa disamakan dengan kita. Kalau macam kita nak pakai cara Syekhuna Khalil tak bisa juga. Kenapa? Kelasnya tak sama. Kalau Syekhuna Khalil la ilaha illallah satu kalimat itu mengerti maksudnya, mengerti maknanya, mengerti kedudukan kalimatnya, yang nilai pahalanya di sisi Allah bukan hanya sekian pahala, tapi tak tertulis. Artinya saking banyaknya pahala itu sampai tidak mengetahui bilangannya kecuali Allah. Karena yang baca orang yang paham, yang baca orang yang mengerti. Artinya begini, ketika dulu itu orang-orang siap menunggu Syekhuna Khalil itu, pengen baca tahlil dengan Syekhuna Khalil, karena orang-orang itu pengen dapat pahala seperti pahalanya Syekhuna Khalil. Sama seperti kita, Pak. Macam kita kan tak hafal Quran, saya tidak hafal Quran. Tapi ketika kita misalnya berjemaah, bermakmum kepada orang yang hafal Quran, bacaannya bagus, bacaannya fasih, berapa nilai yang Allah berikan kepada imam yang tadi yang baca Quran, yang fasih Qurannya itu juga diberikan kepada kita yang barangkali tak hafal Quran, tak fasih Quran, tak khusyuk dalam sholat. Nah, itu hebatnya berjemaah. Sampai Nabi menyebutkan, man shalla khalfa alimin minal ulama faka'annama shalla khalfa nabiyyin minal anbiya. Barang siapa yang sholat bermakmum di belakangnya orang alim, maka dia seperti pahalanya sholat di belakangnya para nabi, seperti bermakmum kepada nabi. Jadi kita ini meskipun tidak hidup di zaman nabi, tapi bisa punya pahala seperti pahalanya sahabat nabi. Bagaimana? Ada di ulama. Maka kata Nabi kan, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim seperti bersalaman denganku. Wa man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berkunjung kepada orang alim berarti dia seperti berkunjung kepadaku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk berkumpul dengan orang alim maka seperti duduk berkumpul denganku. Itu bukan hanya sekedar katanya, Pak, tapi memang secara nalar, secara sanad memang iya. Orang alim itu misalnya bersalaman, orang alim itu bersalaman dengan gurunya, gurunya bersalaman dengan gurunya, gurunya bersalaman dengan gurunya, gurunya bersambung kepada sahabat Nabi, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya silsilatul musafahah. Makanya tak heran kalau Nabi bisa begitu. Apalagi disebutkan dalam hadis ini, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah mengungguli daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Maka Pak, di pesantren itu yang sangat dijaga itu dua. Satu, Quran, baca Quran. Tak boleh satu hari satu malam itu santri tak boleh tak baca Quran, harus baca Quran. Kedua, berjamaah. Kenapa? Dalam berjamaah itu ada sirrun, ada rahasia. Rahasianya apa? Satu tadi sudah disebutkan. Kedua, dalam berjamaah itu akan menimbulkan namanya syafaqah. Syafaqah itu apa? Kasih sayang. Di kampung itu, Bang, kalau masyarakatnya sering berjamaah, sering berkumpul, tak berkumpul sholat berjamaah, ada perkumpulan maulid, ada perkumpulan apa, pasti masyarakatnya susah, atau masyarakatnya itu akan jarang berselisih. Kalaupun berselisih dia tidak akan bertengkar. Kenapa? Syafaqah, ada kasih sayang. Dengan sebab berkumpul begini akan muncul namanya syafaqah. Rumah tangga, kalau suami istrinya rajin berjamaah, itu insya Allah selamat dari pertengkaran ini. Karena begini, bila ada masalah, kemudian sholat berjamaah, mau tak mau Pak, karena berjamaah si istri harus ngaminkan suaminya.
Meskipun rasa jengkel dalam hatinya, kalau udah waladhdallin tetap harus amin dia. Tak boleh suaminya bilang waladhdallin, lalu istrinya kena jengkel, lalu diam dia, tak ada jawab balik. Tidak bisa. Jadi dari cara itu akhirnya timbul yang asalnya mungkin jengkel, tak senang, akhirnya jadi syafaqah. Dari syafaqah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah itu memang luar biasa mempererat tali persaudaraan sahabat itu. Caranya apa? Memang lewat jamaah, lewat berkumpul begini, sering berkumpul. Tapi kalau masyarakat tidak sering berjamaah, tidak sering ada perkumpulan, hidupnya masing-masing, jangan heran kalau tetangga dengan tetangganya bisa bermasalah. Kita kan biasa nengok di di berita, ada rumah karena sampingnya jalan menuju tetangganya, masalah dengan tetangganya, ditembok rumahnya. Akhirnya jalan yang menuju tetangganya tadi tak bisa lewat. Padahal tetangganya barangkali memang tidak sering berkumpul. Karena kalau tidak sering berkumpul itu bisa dianggap orang lain, Pak. Satu, berjamaah itu. Yang kedua, yang ketiga dalam berjamaah itu, Quran kan telah menyebutkan bahwa sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat, Pak. Kalau nak bapak nak dipikul sendirian, nak dipangkuk sendirian, tak mampu, berat. Maka solusinya apa? Bincing ramai-ramai. Ada beras 200 kilo. Nak bapak pikul sendirian, Pak. Waduh, rasa saya tak sampai ke rumahnya. Baru ngangkat kaki sebelah kanan dah roboh dah. Saking beratnya. Caranya bagaimana? Ya kita bincing berempat. Begitu juga sholat. Ketika dalam sholat itu, beratnya sholat itu kita pikul ramai-ramai. Nah, itu hebatnya berjamaah itu. Maka kalau kita mengerti dan paham betapa mulianya umat Nabi Muhammad beribadah namanya berjamaah dalam beberapa hal, maka kita akan paham betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, perkara buruk kalau berjamaah itu paling buruk. Mencuri jelek, tapi kalau berjamaah mencurinya lebih jelek. Namanya merampok. Merampok lebih jelek lagi kalau merampoknya terang-terangan, namanya begal. Itu kan berjamaah juga. Jadi kalau udah cerita berjamaah itu, perkara baik ya akan jadi paling baik, tapi perkara buruk juga akan menjadi paling buruk. Mudah-mudahan barokah dan manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah berjamaah yang kita lakukan ngaji rutin malam Rabu ini jadi berjamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat barokah dari ilmu, dapat barokah dari berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.